Giveaway saldo dana 1 juta rupiah buat 10 orang pemenang. Untuk persyaratannya sangatlah mudah banget. Yang pertama, kalian bisa subscribe channel ini. Yang kedua, kalian like dan tonton video ini minimal 3 menit. Yang ketiga, kalian follow Instagram @14yogapratama. Dan yang terakhir, kalian bisa komentar nomor dana ataupun Instagram kalian. Semoga beruntung. Oke, sebelum lanjut ke inti videonya, buat teman-teman semua yang ingin dana kaget secara gratis, kalian bisa langsung saja untuk follow Telegram Mimin. Karena di dalam Telegram Mimin akan selalu berbagi dana kaget kepada kalian dan juga informasi terbaru tentang video yang akan Mimin upload. Jadi setiap video terbaru juga akan ada dana kaget untuk kalian semua. Jadi buruan kalian langsung saja untuk join Telegram Mimin. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Yoga Pratama. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, serta kesuksesan. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Mimin akan ngebahas yaitu pinjol ilegal muda cair 2022, yang mana ini merupakan pinjaman online langsung cair nggak usah dibayar. Sesuai dengan anjuran dari Kominfo bahwa kita dianjurkan meminjam uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal tanpa perlu mengembalikannya, teman-teman. Nah, pertama-tama di sini Mimin akan perlihatkan dulu dan bacakan himbauan dari Kominfo agar teman-teman jelas nih kalau memang Kominfo itu menganjurkan meminjam uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal tanpa perlu mengembalikannya. Oke guys, ini dia himbauan dari Kominfo ya. Ini berita resmi dari tribunsnews.com yang mana Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal, tak perlu dikembalikan guys. Jadi berita ini udah cukup lama, di tahun 2018 yang lalu guys. Jadi di sini kita akan lihat ya untuk beritanya, tribunsnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel pada Senin tahun 2018 yang lalu guys. Lalu di sini kita akan scroll ke bagian bawah ya. Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau singkatnya OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini guys. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Nah, di sini kita akan scrolling ke bagian bawah lagi ya guys. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK guys. Jadi itu dia ya untuk himbauan dari Kominfo. Ini dia adalah untuk dari berita tribunsnews.com. Oke teman-teman semua, ini dia aplikasinya ya. Jadi di sini kita akan lihat terlebih dahulu untuk ratingnya, di mana aplikasi ini mendapatkan rating 4,2 dari 2000 ulasan teman-teman. Memiliki 50.000 lebih jumlah download. Belum banyak ya orang-orang yang mendownload, serta ratingnya juga lumayan bagus, tapi ulasannya cuman sedikit teman-teman. Lalu kita akan lihat nih kelebihannya ya di dalam aplikasi ini. Jadi uang tunai tanpa jaminan 800.000 hingga 10 juta rupiah. Dana online 24 jam resmi dan privasi keamanan terjamin. Lalu di sini 10 juta rupiah ya dalam 24 jam, dan di sini kalian bisa lihat untuk tenornya 3 bulan hingga 6 bulan teman-teman. Oke, selanjutnya ya di sini kita akan lihat nih untuk rating dan juga ulasannya teman-teman. Ada beberapa orang yang berkomentar ya. Di sini ada yang memberikan
bintang 5 dari Jarvis Chori. Merekomendasikan kepada siapapun yang mencari dana pinjaman darurat di aplikasi. Aplikasinya bagus dan prosesnya selalu mudah. Nah, kalau dia bilang dia memberikan rating yang perfect ya, dan juga kalau komentarnya itu dia mengatakan bahwa pinjamannya itu benar-benar bagus, berarti dia berhasil mencairkan pinjaman di dalam aplikasi ini. Tapi perlu diperhatikan nih teman-teman, bahwa orang-orang yang berkomentar biasanya adalah oknum-oknum yang bermain di dalam aplikasi tersebut. Itu biasanya cuman kayak orang yang bekerja di dalam aplikasi atau bahkan yang punya aplikasi yang berkomentar. Lalu di sini ada dari Stanley Aurea. Nah, di sini juga dia komentarnya persis ya teman-teman, nggak jauh beda. Lalu di sini ada dari Ewing Mengistu, aplikasi terpercaya, syarat dan ketentuan yang jelas dan transparan. Nah, dia juga sangat puas dengan aplikasi ini teman-teman. Lalu teman-teman, di sini aplikasi ini bernama Tunai Kilat ya, yaitu pinjaman tunai. Kita juga bisa lihat tentang aplikasinya. Yang perlu kita perhatikan itu adalah persyaratannya. Bagaimana cara kita mengajukan itu udah gampang ya teman-teman. Tapi yang terpenting itu persyaratannya nih teman-teman. Kita akan lihat persyaratannya ya. Nah, di sini ada persyaratannya bagaimana cara mudah mengajukan pinjaman di Tunai Kilat. Yang pertama teman-teman harus memiliki KTP WNI sudah berumur 18 tahun ke atas. Lalu bisa unduh aplikasi Tunai Kilat pada Google Play Store. Lalu selanjutnya registrasi langsung pada aplikasi Tunai Kilat menggunakan nomor handphone dan email. Lalu ajukan pinjaman online dengan lengkap ya, melengkapi data yang diperlukan. Selanjutnya yang kelima, proses analisa persetujuan yang cepat. Pinjaman langsung dicairkan ke rekening Anda, teman-teman. Jadi itu dia ya persyaratannya, perlu diperhatikan. Di sini juga dia ada alamatnya ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari emailnya aja nggak jelas ya, masa Udin Petot. Lalu di sini juga waktu layanan konsumen, teman-teman. Selanjutnya di sini ada alamat lengkapnya ya. Kita bisa cek di Maps apakah benar atau tidak, kalian bisa cek. Seperti itu teman-teman. Jadi ini dia aplikasinya. Kita lihat dari logonya tidak ada sumber-sumber OJK-nya ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya juga ada data-data dari OJK yang mana di situ dia udah mencantumkan pinjaman online ataupun aplikasi pinjol yang sudah terdaftar di OJK, mulai dari lisensinya, lalu juga ada kapan dia sudah terdaftar di OJK gitu ya. Itu sudah lengkap semua teman-teman, sumber-sumbernya, asal usulnya itu semuanya udah ada. Nah, di sini Mimin akan jelaskan bagaimana cara kita mengajukan agar di ACC teman-teman. Jadi untuk kalian yang ingin mengajukan di sebuah pinjol yang ilegal, pastikan kalian harus memiliki yaitu rawatan pinjol yang legal teman-teman. Nah, di sini saya memiliki rawatan pinjol legal yaitu pinjaman online dari EasyCash, yang mana di video sebelumnya itu saya udah pernah lihatkan ya teman-teman untuk dari riwayat saya di EasyCash. Jadi saya tidak pernah gagal bayar di pinjol yang legal. Itu mempermudah kita untuk mengajukan di pinjol yang ilegal teman-teman. Jadi kalian harus memiliki pinjaman online yang legal dan tidak pernah galbay teman-teman. Jadi seperti itu dia. Jadi nanti saya akan cantumkan di deskripsi untuk teman-teman yang ingin memiliki rawatan pinjol yang legal. Selanjutnya teman-teman jangan lupa ya, untuk kontak darurat itu pastikan kalian menggunakan kontak darurat sendiri aja nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau bisa nomornya itu aktif ya, ataupun keluarga kalian tapi bisa diajak kompromi. Lalu selanjutnya lagi teman-teman, di sini kita bisa langsung saja membuka aplikasinya ya. Jangan lupa juga untuk menggunakan fake maps, jadi fake GPS ya, agar kalian itu tidak terdeteksi untuk dari keberadaannya teman-teman, seperti itu. Tapi biasanya untuk pinjol yang ilegal teman-teman itu tidak akan untuk pinjol yang ilegal tidak akan nyari kita gitu teman-teman, tidak akan untuk mengunjungi orang-orang yang galbay. Pasti dia hanya meneror saja melalui kontak darurat. Lalu yang paling parahnya ini teman-teman, yaitu dia akan menyebarkan data kita teman-teman. Itu yang perlu diwaspadai. Oke, kita bisa langsung setujui saja di sini dan kita bisa login ya teman-teman ke dalam aplikasinya. Kita izinkan. Nah, di sini kita izinkan. Lalu kita tinggal login aja teman-teman. Selanjutnya kita dapatkan kode ya teman-teman ya. Di sini kodenya langsung masuk dan kita masuk login tanpa sebuah password, kita sudah dapat login teman-teman.
Nah, di sini kita akan kembali terlebih dahulu nih teman-teman. Di sini untuk tunai kilat ini ternyata dia adalah pinjol yang beranak ya teman-teman, yang mana dia itu hanya mengarahkan ke dalam pinjol-pinjol yang OJK. Ini perlu diwaspadai teman-teman, karena akan banyak yang tertipu nantinya. Di sini dia merekomendasikan yaitu ada Julo, Pana Rupiah, cairan, ini rata-rata pinjol yang sudah terdaftar di OJK. Teman-teman harus berhati-hati ya, karena dia ini pinter. Jadi dia membuat aplikasi untuk mengarahkan ke pinjol yang legal, yang sudah terdaftar di OJK teman-teman. Itu harus diwaspadai ya, seperti itu. Lalu di sini kita bisa langsung mulai mengajukan pinjaman, dan di sini Mimin lihat dulu ternyata masih record ya. Nah, di sini untuk pengajuan ya teman-teman, teman-teman bisa mengisi pertama data diri ya. Jadi di sini foto yang Anda upload harus sama dengan KTP teman-teman. Foto KTP yang jelas akan meningkatkan keberhasilan hingga 20%. Silakan ambil foto KTP, lalu nama identitas ya, nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, dan teman-teman bisa lanjutkan untuk langkah berikutnya teman-teman. Nah, untuk proses pengajuan itu sama ya kayak di pinjol-pinjol yang lainnya. Nah, sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk memiliki rawatan pinjol yang legal, menggunakan fake DPS juga, dan juga untuk mengamankan data diri pribadi kalian terlebih dahulu, dan kontak darurat harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman semua yang nanti memiliki pertanyaan tentang aplikasi ini, atau teman-teman pengen request tentang pinjol lainnya ya teman-teman, bisa langsung saja hubungi Mimin di komentar ya. Kalian coret-coret saja, nanti Mimin akan balas. Oke, segitu aja, sampai jumpa di next video. See you the next time and happy enjoy.